semua, kembali lagi ke channel YouTube Bimbel Kenangan. Video kali ini adalah video kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu statistika. Nah, di video ini kita akan membahas contoh-contoh soal tentang statistika berikut dengan pembahasannya. Contoh soal yang pertama. Suatu lembaga lingkungan hidup ingin mengetahui kandungan unsur tembaga dalam Sungai Ciliwung yang tercemar. Untuk keperluan tersebut, petugas hanya mengambil secangkir air dari Sungai Ciliwung. Sampel dari keadaan tersebut adalah pilihan A, unsur tembaga, pilihan B, secangkir air, pilihan C, Sungai Ciliwung, dan pilihan D, secangkir air dari Sungai Ciliwung. Nah, untuk membahas soal ini, kita harus mengetahui apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan seluruh objek yang dijadikan penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Paham ya? Nah, populasi tadi dia seluruh objek dari penelitian, sedangkan sampel itu hanya bagian dari populasi yang diteliti. Nah, dari keadaan tersebut, maka yang menjadi populasi adalah Sungai Ciliwung, sedangkan yang menjadi sampel adalah sebagian air dari Sungai Ciliwung, ataupun yang lebih tepatnya di sini adalah pilihan D, secangkir air dari Sungai Ciliwung. Jadi jawabannya untuk soal pertama adalah D. Nah, untuk soal yang kedua, pertanyaannya, diketahui nilai ulangan biologi 10 siswa yang diambil secara acak adalah 8, 4, 7, 9, 4, 7, 3, 6, 5, dan 7. Nah, pernyataan yang benar adalah 1. Rataan sama dengan 6, 2. Median sama dengan 6,5. Yang ketiga, modus sama dengan 7. Pernyataan yang benar dari soal di atas adalah pilihan A, 1 dan 2, pilihan B, 1 dan 3, pilihan C, 2 dan 3, pilihan D, 1, 2, dan 3. Nah, untuk membahas pertanyaan ini, langkah pertamanya kita urutkan dulu data nilai ulangan biologi dari 10 siswa. Diurutkan nilainya, maka didapat datanya menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Nah, kita hitung yang pertama rataan. Rataan rumusnya jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, kita jumlahkan datanya 60. Dibagi banyak data, kan ada 10 siswa. Jadi 60 dibagi 10. Rataannya sama dengan 6. Kemudian mediannya kita ambil nilai tengah. Nah, setelah data diurutkan, ternyata nilai tengahnya berada di angka 6 dan 7. Jadi kita ambil dia nilainya median sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, untuk modus, di materi sebelumnya kan dikatakan bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi dari data 10 siswa ini, nilai yang paling sering muncul itu adalah angka 7. Jadi rataannya sama dengan 6, median sama dengan 6,5, modus sama dengan 7. Nah, kembali ke soal, ternyata pernyataannya benar semua. Berarti pilihan yang benar adalah D, 1, 2, dan 3. Gampang ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3.
Nilai rata-rata sekelompok siswa yang berjumlah 40 orang adalah 62. Jika seorang siswa yang mendapat nilai 23 dari sekelompok itu tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata tersebut, maka nilai rata-rata ujiannya menjadi pilihan A 61,05, pilihan B 61,425, pilihan C 62, dan pilihan D 63. Nah, kita bahas. Kita cari rataannya. Rataannya kan ada 40 siswa. Nilai rata-ratanya 62, maka kita kalikan 40 dikali 62. Nah, tadi katanya kan siswa yang nilainya 23 tidak diikutkan, maka kita kurangi 23. Dibagi, kan jumlah siswanya 40 orang, satu orang tidak diikutkan. Maka jumlah siswanya menjadi 40 dikurang satu orang, berarti totalnya 39 orang. Nah, dapat 40 dikali 62 dikurang 23 dibagi 39. Dapat hasilnya 2480 dikurang 23 dibagi 39 sama dengan 2457 dibagi 39, hasilnya 63. Maka rataan dari siswa 39 orang tadi adalah 63. Pilihannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 4. Diketahui kelompok bilangan 2, 3, 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 11. Pernyataan yang pertama, modus lebih dari rata-rata. Yang kedua, median kurang dari rata-rata. Yang ketiga, modus sama dengan rata-rata. Yang keempat, modus sama dengan median. Pernyataan yang benar adalah pilihan yang pertama A, 1, 2, dan 3. Pilihan B, 1 dan 3. Pilihan C, 2 dan 4. Pilihan D, 1 dan 4. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus mencari nilai rata-rata, median, dan modusnya. Nah, kita cari rata-ratanya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan datanya 2 ditambah 3, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 11, dibagi jumlah data 9. Hasilnya 63 dibagi 9 sama dengan 7, maka nilai rata-ratanya didapat 7. Nah, untuk nilai mediannya kita tentukan. Kita urutkan datanya. Datanya sudah berurut ya. Nah, ternyata nilai tengahnya itu adalah 8, maka nilai mediannya 8. Modus, nilai yang paling sering muncul di sini 7, nilai 7 muncul 2 kali, nilai 8 muncul 3 kali. Selebihnya muncul 1 kali, berarti modusnya adalah nilai 8. Maka pernyataan yang benar, kita lihat pernyataan 1. Modus lebih dari rata-rata, modusnya 8, rata-ratanya 7. Benar ya? Pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, median kurang dari rata-rata. Median tadi 8. Rata-ratanya 7. Salah ya, seharusnya median lebih dari rata-rata. Berarti pernyataan 2 salah. Nah, pernyataan 3. Modus sama dengan rata-rata. Modusnya 8, rata-rata 7. Salah ya, pernyataan 2 dan 3 salah. Nah, kita lihat pernyataan yang keempat. Modus sama dengan median. Modus tadi 8, sedangkan median 8. Nah, pernyataan 4 benar ya, berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Pilihan yang benar adalah D. Banyaknya sepeda motor rakitan dalam negeri, dalam unit, tahun 1993 sampai 1998 disajikan dalam diagram garis berikut.
Nah, pertanyaannya, kenaikan banyaknya sepeda motor rakitan yang paling besar terjadi pada tahun. Nah, kita lihat ya, di tahun 1993, dia total rakitan itu hanya 600.000. Sedangkan tahun 1994 itu hanya 800.000. Tahun 1995 1 juta, tahun selanjutnya 1.400.000 dan tahun selanjutnya 1.800.000 lebih ya, dan tahun 1998 malah turun. Nah, berarti kenaikan yang paling tinggi itu di tahun 1996 dan 1997 karena dia nilainya 1.400.000 dan 1.800.000. Berarti pilihannya B. 1996 sampai 1997. Gampang ya membaca diagram garis kan? Nah, soal yang keenam. Untuk memudahkan pelaksanaan suatu acara, jumlah siswa kelas 9 dibagi dalam 5 kelompok dengan perbandingan 1:2:3:4:5. Jika data tersebut dibuat dalam diagram lingkaran, maka besar sudut masing-masing kelompok adalah pilihan A, 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 80 derajat, dan 100 derajat. Pilihan B, 24 derajat, 48 derajat, 76 derajat, 92 derajat, 120 derajat. Pilihan C, 26 derajat, 52 derajat, 72 derajat, 96 derajat, 114 derajat. Nah, pilihan B, 24 derajat, 48 derajat, 72 derajat, 96 derajat, dan 120 derajat. Nah, untuk membahas soalnya, kita hitung dulu jumlah perbandingannya. Maka kita jumlahkan perbandingannya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya 15. Nah, kita cari untuk perbandingan yang pertama. Kita hitung 1/15 dikali 360 derajat. Dapat hasilnya 24 derajat. Nah, perbandingan yang kedua, 2/15 dikali 360 derajat. Hasilnya 48 derajat. Nah, yang perbandingan yang ketiga, 3/15 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, selanjutnya 4/15 dikali 360 derajat, hasilnya 96 derajat. Yang terakhir 5/15 dikali 360 derajat, hasilnya 120 derajat. Maka pilihan yang tepat adalah D, 24 derajat, 48 derajat, 72 derajat, 96 derajat, dan 120 derajat. Kita lanjut soal nomor 7. Dalam suatu ujian yang diikuti 42 siswa, diperoleh rataan nilai ujian 30. Oleh karena rataannya terlalu rendah, semua nilai ujian siswa dikalikan 2, kemudian dikurangi 5. Maka rataan nilai yang baru adalah A. 55, B. 54, C. 53, D. 52. Nah, kita bahas ya. Tadi kan di pertanyaannya jumlah siswa ada 42 orang. Rataan nilai ujiannya 30, maka 42 dikali 30. Kemudian ada lagi pernyataan, semua nilai ujian dikalikan 2 karena terlalu rendah kan, maka 42 dikali 30 dikali 2. Kemudian dikurangi lagi 5. Nah, dikurang 5. Maka
rataannya menjadi 42 dikali 30 dikali 2 dikurang 5 dibagi 42. Hasilnya 60 dikurang 5 sama dengan 55. Maka pilihannya A. Kita lanjut soal nomor 8. Nilai rata-rata ulangan matematika 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi dengan siswa lainnya sebanyak 5 orang, maka nilai rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah A. 49, B. 50, C. 50,5, D. 51. Nah, di sini kita misalkan nilai rata-rata 5 orang siswa tadi adalah A. Maka rumus rataannya sama dengan 10 dikali 55 dikali 5 dikali A. Tadi kan 5 orang dikali, kita misalkan rata-rata nilai 5 orang tadi adalah A. Berarti 10 dikali 55 dikali 5A. Dibagi 10 ditambah 5 orang kan menjadi 15 orang. Nah, rataannya tadi kan sama dengan 53. Menjadi 53. Berarti rumusnya menjadi persamaannya menjadi 53 sama dengan 10 dikali 55 dikali 5A dibagi 15. Maka hasilnya 795 sama dengan 550 ditambah 5A. 5A sama dengan 245. 795 dikurang 550 dapat 245. Maka A sama dengan 245 dibagi 5 sama dengan 49. Maka rataannya menjadi 49. Berarti pilihan yang tepat adalah A. Contoh soal selanjutnya nomor. Pertanyaannya, simpangan kuartil dari data 74567457896 adalah A1, B2, C2,5, D3. Nah, kita jawab. Langkah pertamanya, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kita urutkan dari 4 sampai 9. Nah, kita urutkan, bisa teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Nah, kita cari dulu nilai tengah dari keseluruhan data ini. Q2-nya kita cari. Nah, nilai tengahnya itu adalah 6. Nah, kita tandain ya pakai warna merah. Q2 6. Dan selanjutnya kita cari nilai Q1 dan Q3. Q1 itu kita dapat dari nilai tengah data terendah sampai data Q2 atau mediannya. Berarti nilai tengah dari 4, 4, 5, 5, 6 itu adalah 5. Kita tandain Q1. Selanjutnya kita cari nilai Q3. Kebalikan dari Q1 tadi, Q3 itu adalah nilai tengah dari median sampai data tertinggi. Berarti nilai tengah dari data 77789 didapat Q3-nya 7. Kita tandain. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung simpangan kuartil dengan rumus setengah dikali Q3 dikurang Q1. Berarti setengah dikali Q3 7 dikurang Q1 5. 7 kurang 5 2. Berarti setengah dikali 2. Hasilnya
1. Maka simpangan kuartilnya adalah A1. Untuk soal nomor 10, jangkauan dari data 6, 4, 7, 5, 8, 7, 8, 6, 8, 5, 10, dan 6 adalah A4, B5, C6, D7. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita urutkan datanya menjadi 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, dan 10. Nah, kita tentukan datum tertingginya yaitu 10. Sedangkan datum terendahnya adalah 4. Nah, rumus jangkauan sama dengan datum tertinggi dikurang datum terendah. Maka hasilnya 10 dikurang 4 sama dengan 6. Maka jawaban yang tepat adalah C, 6. Untuk soal nomor 11. Pertanyaannya, nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa adalah 7. Jika nilai ulangan matematika Andri dimasukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 7,125. Nilai ulangan Andri adalah pilihan A 7, B 7,125, C 8, D 9. Nah, kita misalkan nilai ulangan Andri adalah A. Maka rata-ratanya 15 siswa dikali nilai rata-rata 15 siswa 7, berarti 15 dikali 7 ditambah nilai ulangan Andri. Tadi dimisalkan A, berarti 15 dikali 7 ditambah A, dibagi banyak siswa. Banyak siswa sebelum Andi masuk ada 15 orang, berarti ditambah Andi menjadi 16 orang. Nilai rata-ratanya menjadi 7,125, maka persamaannya menjadi 7,125 sama dengan 15 dikali 7 ditambah A per 16. 114 sama dengan 105 ditambah A. Maka nilai A sama dengan 114 dikurang 105 sama dengan 9. Berarti nilai ulangan Andri adalah 9. Pilihan yang tepat adalah B. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.